Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, sebelum belajar, baca doa dulu ya. Nah, di video ini kita akan membahas materi PPKN. Tema 3 subtema 1 yaitu musyawarah dan tema 3 subtema 2 yaitu arti penting menolong. Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Nah, teman-teman, perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa ya? Nah, benar, ini adalah gambar kepala banteng, yaitu salah satu lambang atau simbol pada Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat mengandung arti kalau rakyat Indonesia itu berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi, salah satu contoh pengamalan Pancasila sila keempat adalah musyawarah. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih musyawarah itu? Yuk kita bahas sama-sama. Musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara, yang artinya berunding atau rembukan atau mengajukan sesuatu. Musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Dalam sebuah musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Nah, teman-teman, musyawarah itu ada tujuannya. Nah, tujuan musyawarah adalah pertama, mencapai kesepakatan bersama. Kedua, menyelesaikan masalah atau persoalan atau kesulitan. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu kapan kita harus melakukan musyawarah? Nah, yang pertama, ketika kita ingin mengambil keputusan yang harus didiskusikan secara bersama. Kedua, ketika kita menemui suatu permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri secara langsung. Manfaat musyawarah. Yang pertama, melatih mengemukakan pendapat, usul, ide. Kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Keempat, membangun rasa kebersamaan. Kelima, menghindari prasangka dan pertengkaran. Keenam, melatih menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketujuh, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Ciri-ciri musyawarah yang baik. Yang pertama, dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima oleh peserta musyawarah. Ketiga, pendapat yang diusulkan peserta musyawarah mudah dipahami oleh peserta lainnya. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Sikap yang harus diperhatikan saat musyawarah. Yang pertama, mengajukan pendapat dengan sopan. Kedua, menghargai suara terbanyak. Ketiga, menerima hasil musyawarah. Keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Kelima, menghargai pendapat orang lain. Keenam, mampu mengendalikan diri dan emosi. Ketujuh, sopan dan santun saat mengikuti musyawarah. Kedelapan, tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai. Dan yang kesembilan, mematuhi peraturan musyawarah. Dalam sebuah kegiatan musyawarah, seluruh peserta musyawarah diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapat. Berikut adalah cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik. Yang pertama, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Kedua, meminta izin untuk mengeluarkan pendapat. Ketiga, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, sopan, dan mudah dipahami. Keempat, tidak memaksakan pendapat kita kepada peserta lain. Kelima, tidak memotong atau mencela pembicaraan peserta lainnya. Keenam, berlapang dada jika pendapat kita tidak diterima.
Ketujuh, menerima saran dan kritik dari peserta lain. Dan yang kedelapan, menerima dan ikut melaksanakan hasil keputusan. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan musyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan sendiri? Yang pertama, terjadinya perselisihan. Kedua, masalah tidak cepat terselesaikan. Dan yang ketiga, bisa jadi keputusan yang diambil adalah keputusan sepihak dan tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, teman-teman, kegiatan musyawarah dapat dilaksanakan di mana saja, di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Berikut contoh musyawarah di keluarga, misalkan yang pertama, pembagian tugas membersihkan rumah. Kedua, menentukan tujuan berlibur bersama keluarga. Ketiga, menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek, ke rumah kakek, atau saudara. Dan yang keempat, menentukan waktu bermain dan belajar. Contoh musyawarah di sekolah. Misalkan, yang pertama, pemilihan ketua kelas. Kedua, pembagian hari untuk tugas piket kelas. Ketiga, menentukan peraturan kelas. Dan keempat, pemilihan peserta lomba antar kelas. Contoh musyawarah di masyarakat. Yang pertama, pemilihan ketua RT atau RW. Kedua, penentuan petugas Siskamling. Ketiga, musyawarah pembangunan jalan, masjid, dan lain-lain. Keempat, penentuan panitia suatu kegiatan di desa. Nah, kesimpulannya adalah kita harus melakukan musyawarah ketika menghadapi persoalan atau masalah yang tidak mampu kita selesaikan sendiri agar mendapat keputusan yang terbaik. Materi kedua yaitu arti penting menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Pembahasan pertama yaitu tolong menolong. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Ya, karena dengan menolong orang lain, kita sudah membantu meringankan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Selain itu, dengan tolong-menolong, kita akan menciptakan kerukunan. Suasana akan terasa tentram dan damai, serta dapat memperkuat persaudaraan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri atau membutuhkan pertolongan orang lain. Jika kita memiliki sikap tolong-menolong, maka kita akan memiliki banyak teman. Pembahasan kedua yaitu gotong royong. Nah, teman-teman, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Jawabannya adalah gotong royong. Apa sih gotong royong itu? Gotong royong berasal dari kata bahasa Jawa. Gotong yang berarti mengangkat dan royong yang berarti bersama. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Gotong royong sering juga disebut dengan kerja bakti. Prinsip dasar dari gotong royong adalah saling membantu atau tolong-menolong. Manfaat gotong royong. Yang pertama, menumbuhkan pribadi saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, serta kekeluargaan. Kedua, membina hubungan sosial dengan lebih baik terhadap masyarakat sekitar. Ketiga, menciptakan rasa kebersamaan serta kasih sayang. Keempat, mempererat tali persaudaraan antar sesama. Kelima, meringankan pekerjaan serta mempercepat penyelesaian pekerjaan yang dilakukan. Keenam, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu arti penting hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena sikap sederhana mengajarkan dan melatih seseorang untuk hidup disiplin dan cermat dalam menggunakan uang, yang bukan berarti pelit atau penuh dengan perhitungan, tetapi menggunakannya seperlunya saja.
tanpa menghamburkan atau terlalu menghemat pengeluaran. Kesimpulannya adalah sikap tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana akan menumbuhkan dan mempererat persaudaraan antar sesama. Oke, semangat ya teman-teman. Jangan lupa setiap melakukan aktivitas, awali dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.